Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan Happy Sword Family hari ini. Dalam beberapa minggu ini Bapak Gembala membahas tentang sadar dan kesadaran dalam sebuah tema besar, yaitu hidupku harus dipulihkan. Sementara rekan-rekan pembawa renungan yang lainnya juga sudah menggali lebih dalam lagi tentang sadar dan kesadaran sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Saat ini saya ingin bertanya kepada saudara dan juga diri saya sendiri sesuai dengan judul renungan hari ini. Apakah Anda ingin hidupmu dipulihkan? Apakah saya ingin hidup saya dipulihkan? Atau apakah saudara dan saya benar-benar ingin hidup kita dipulihkan? Bapak Gembala mengambil sebuah contoh yang kebetulan saya alami dalam kegiatan sehari-hari. Di dalam sebuah kelas, saat materi pembelajaran diberikan, tidak semua anak bisa memahami materi tersebut. Hal ini bisa terlihat dari hasil tes yang didapat setelah materi tersebut diajarkan. Ada yang mendapat nilai tertinggi, ada juga yang mendapatkan nilai baik saja, cukup baik, atau sama sekali tidak baik. Kenapa hal itu tersebut terjadi? Balik lagi pada saat materi tersebut diajarkan. Anak yang ingin sungguh-sungguh mendapatkan nilai terbaik, di luar apakah dia anak yang cerdas atau kurang cerdas, rajin atau tidak rajin, cepat atau lambat dalam memahami pelajaran, akan berusaha semaksimal mungkin memberikan perhatian sepenuhnya agar dia dapat memahami materi tersebut. Sementara teman-teman yang lain ada yang menganggap sepele akan hal tersebut. Ada yang mengobrol, bercanda, tidur, bermain HP, atau mengerjakan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran saat itu. Pada akhirnya kita akan melihat perbedaan yang jelas antara anak yang sungguh-sungguh fokus dan memperhatikan pelajaran dengan yang baik dengan yang tidak. Begitu juga saat beribadah. Ada yang datang dengan kerinduan untuk beribadah. Ada yang datang mungkin karena hanya tugas pelayanan. Ada yang datang karena tidak mau ditanyain kenapa kalau tidak datang, dan ada macam-macam motivasi lainnya. Hal itu juga terlihat dari bagaimana dan saya beribadah. Saya teringat waktu saya masih kecil dan sampai sekarang pun masih, mama saya mengatakan agar datang ibadah tidak terlambat. Katanya malaikat Tuhan sedang membagi-bagikan berkat pada orang-orang yang datang lebih awal untuk beribadah. Mungkin ini hanya candaan saja ya, tapi saya pikir ada benarnya juga. Kalau kita diundang datang ke rumah seorang pejabat atau pembesar yang berkuasa, sudah pasti kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya kan? Datang dengan pakaian rapi dan sopan, walaupun mungkin bukan yang mahal, tapi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Begitu juga kita usahakan untuk tidak datang terlambat. Nah, kalau untuk hal-hal dunia seperti itu kita bisa melakukannya, kenapa kita tidak bisa melakukannya untuk Tuhan? Kenapa kita tidak dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Datang lebih awal, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk beribadah. Hal ini tidak saja berlaku untuk jemaat, tapi terlebih lagi untuk pengerja. Berapa banyak yang datang terlambat, mepet-mepet, atau lebih banyak mengobrol dulu baru naik saat waktu tinggal 1 menit lagi atau saat pas waktunya. Tidakkah Anda dan saya mempunyai perasaan bersalah kepada Tuhan? Kembali lagi di awal. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin hidupmu dipulihkan? Saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya ingin hidup saya dipulihkan? Jawabannya ya, saya mau dipulihkan. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang sudah diajarkan firman Tuhan melalui yang dibawakan Bapak Gembala. Jadilah pelaku firman, jangan tersinggung kalau firman menyinggungmu. Justru kita harus mengucap syukur. Saul dan Daud sama-sama seorang raja. Tapi Tuhan melenyapkan keturunan Saul dan hanya menyisakan seorang anak Yonatan yang timpang yang bernama Mephiboset. Sedangkan keturunan Daud menjadi nenek moyang juru selamat. Mengapa mereka bisa berbeda? Padahal Saul dan Daud juga berdosa. Saul tidak taat kepada Tuhan, sementara Daud jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan yang kejam. Itu karena hati Daud yang mau ditegur. Sekalipun dia raja, dia mau ditegur saat dia berbuat salah. Dia bahkan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini yang merasa marah dan tersinggung jika kita merasa firman Tuhan menyinggung kita? Justru seharusnya kita katakan, yes, firman itu memang untuk saya. Saya memang salah, saya harus bertobat. Itu adalah salah satu langkah untuk hidup kita lebih dipulihkan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan agar kita jangan serupa dengan dunia ini. Karena kita seperti Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Kita sudah dipilih, kita sudah dikuduskan, dilayakkan oleh darah Kristus. Karena itu, apa kita mau kembali bersatu, menjadi sama, memiliki gaya hidup yang sama dengan orang-orang dunia ini, yang satu kali nanti akan dibinasakan Tuhan? Tentu tidak, kan? Karena itu, selagi masih ada waktu, selagi pintu anugerah itu masih terbuka, mari kita ambil keputusan hari ini, hidupku harus dipulihkan. Kita harus sadar sekarang ini juga dan memiliki kesadaran, yaitu untuk segera bertindak, melakukan sesuatu seperti si anak bungsu yang bangun lalu melangkahkan kaki dan pergi ke rumah bapaknya. Sungguh waktu kedatangan Tuhan Yesus ini tidak akan lama lagi, saudara. Anda bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat. Anda bisa menjadi pembawa firman yang fasih. Anda bisa menjadi worship leader yang bisa membuat jemaat merasakan hadirat Tuhan turun dengan luar biasa. Anda juga bisa menjadi penari atau pemain musik atau apapun juga dengan luar biasa. Tapi kalau hidup saudara dan saya sendiri belum dipulihkan, semua itu cuma menjadi topeng belaka. Ingat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat kemuliaannya. Tetapi bila orang tersebut belum memiliki hidup yang dipulihkan, maka Matius 7 ayat 21 akan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maukah Anda ingin hidup dipulihkan hari ini? Maukah Anda menjadi pelaku firman saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami dipulihkan, diubah. Tuhan, kalau sampai saat ini kami belum jadi pelaku firman, kalau saat ini kami masih belum dipulihkan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh diubahkan, dipulihkan, kami boleh menjadi pelaku firman, agar kami boleh layak disebut anak-anak-Mu, bukan sekedar lip service, bukan sekedar topeng, tapi kami sungguh-sungguh Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati Kristus, yang diubahkan, yang memiliki karakter Kristus. Tolong kami saat ini Bapa, bicarakan untuk kami lebih lagi. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Beri kami keberanian untuk kami segera bertindak Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan kesadaran penuh untuk kami berubah dan diubahkan dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup kita memang harus dipulihkan agar kita semakin serupa dengan Kristus sehingga kita layak menjadi pengikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.